Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada para penonton video kali ini dan para petani di seluruh Indonesia yang menonton video di kesempatan pagi hari kali ini. Dan pada kesempatan saat ini kawan-kawan, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai sedikit pengalaman saya membahas tentang pertanian berupa budidaya tanaman cabai yang sedang kita lakukan ya, yang berada di kebun kita kali ini kan kawan. Jadi dalam membudidayakan cabai kali ini kita mendapatkan permasalahan. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini salah satunya adalah tanaman cabai yang kita budidayakan sudah mulai berbunga. Artinya sudah memasuki masa generatif. Akan tetapi kondisi tanamannya ada yang besar, tinggi, ada juga yang masih kondisinya kecil, dan beberapa tanaman juga ada yang leles kan kawan, seperti di sana kan kawan. Ya, di sana itu kondisinya tanamannya leles atau layu kan kawan, semacam itu. Sehingga dalam kita membudidayakan cabai menemui keterlambatan ya dalam pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari tanaman yang kita budidayakan, yang menjadikan tanaman cabai kita budidayakan itu kondisinya tidak normal kan kawan, semacam itu. Nah, ini kalau dari analisa kami, permasalahan yang terjadi adalah satu, yaitu adalah air ya kan air, karena ini masih musim penghujan, ya kan itu airnya jumlahnya cukup banyak, sehingga dari kondisi media tanamnya itu agak sedikit lebih memadat ya kan kawan, dan ditambah air ini sangat-sangat berpengaruh terhadap ketahanan dari cabai itu sendiri, karena tanaman cabai biasanya tidak mau kondisi airnya berlebihan, cukup yang kondisi lembab-lembab saja kan kawan, dan tidak berlebihan, karena kalau berlebihan biasanya cabai akan mati. Lalu yang berikutnya, selain itu juga, selain air juga ini mungkin dari pemupukannya kan kawan ya, pemupukannya mungkin kurang efektif ya kita berikan untuk budidaya cabai kali ini, karena tanaman cabai pastinya itu penyerapannya kurang optimal ya dalam menyerap unsur hara, sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakannya tidak bisa normal. Ditambah kondisi cuaca yang sering berubah secara cepat ya kan, secara cepat itu menjadikan mungkin pengaruhnya bagi metabolisme dari tanaman cabai yang kita budidayakan. Metabolisme mereka mungkin dari ketahanan atau dalam proses fotosintesis, respirasi, menemui hambatan-hambatan ya kan kawan, dalam mereka tumbuh dan berkembang. Sehingga solusi dalam membudidayakan cabai saat ini memang kalau kami ya kita optimalkan lagi dalam proses perawatan dari tanaman cabai itu sendiri. Kalau dari airnya kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk menjadikan air itu dalam kondisi yang pasang surut. Jadi air ini kita buang, karena apa? Karena media tanam kita sudah kondisinya sudah lembab, dan yang jelas kondisinya media tanamnya sudah mulai memadat karena sering terkena air ya kan kawan, karena sifat tanah itu sendiri kondisinya lengket ya kan kawan kalau sudah terkena air, kalau di tempat kami semacam itu. Jadi semaksimal mungkin kita buang, dan harapannya airnya surut, yang jelas kondisinya tanah semakin remah ya, karena kalau kondisinya ketersediaan air di sini tidak banyak, itu biasanya malah jauh lebih remah ya, kalau pas itu kondisinya semacam itu. Sehingga nantinya harapannya perakaran dari tanaman bisa tumbuhnya semakin luas, dan pertumbuhan semakin luas nanti dibarengi dengan penyerapan unsur hara yang semakin luas pula. Nah, ketika
pertumbuhan akar yang semakin luas, penyerapan unsur hara yang semakin luas, disitulah kami nanti solusi keduanya adalah memberikan pupuk bagi tanaman secara efektif ya. Bagaimana seefektif mungkin untuk kita berikan ke tanaman yang kita budidayakan. Mungkin kalau dari kami ini masih beraninya di intensitas pemberiannya jauh dibanyakin kan ya, lebih intens lah ya pemberiannya dengan dosis yang sedikit demi sedikit kan kawan, semacam itu. Tapi banyak kan kawan, dan itu pemberiannya dalam bentuk cair kalau kami. Kenapa kami tidak menabur? Karena ini hujan kadang ada kadang tidak, jadi tidak bisa dijagakan lah ya kan kawan, semacam itu. Lalu solusi berikutnya adalah kita nantinya kedepannya harus melakukan pembongkaran ya. Setelah budidaya ini kita melakukan pembongkaran, kita bentuk lagi bedengannya jauh lebih tinggi. Di sisi lain juga pemberian pupuk dasarnya jauh lebih diperkuat dan di rolling ya kan kawan, penanaman tanaman cabai yang berikutnya itu diselangi dengan tanaman-tanaman yang sifatnya 1 bulan panen, seperti sayur-sayuran ya, yang dipanen adalah bagian vegetatifnya lah. Itu mungkin solusi kedepannya kayak gitu ya kan kawan, agar nantinya ketika kita tanam, kita lakukan rotasi tanam, pupuk kita berikan, lalu juga kita tanam dengan tanaman yang sifatnya tidak menghasilkan buah, otomatis nanti ketersediaan unsur hara bagi tanah yang kita budidayakan itu bisa menyediakan unsur hara yang jumlahnya jauh lebih banyak ketika kita budidayakan tanaman cabai ataupun tanaman yang dipanen buahnya. Karena kalau kita tanam tanaman yang tidak dipanen buahnya, ada bagian vegetatifnya, maka nanti biasanya ada pupuk-pupuk ya, komponen pupuk ya, ataupun unsur hara yang tersedia di tanah yang itu memang spesifiknya untuk buah, jadi tidak diserap oleh tanaman tersebut ya, melainkan nanti sisa di tanah dan kita baru tanami tanaman cabai. Harapannya tanaman cabainya bisa memperoleh unsur hara yang bagus, dan sehingga kalau kita tanami cabai kembali jauh lebih baik dan lebih subur, semacam itu kan kawan. Jadi kalau makanannya untuk tanaman sayuran yang dipanen bagian daun maupun batangnya itu tidak menyerap unsur hara yang khusus pembuahan, nah maka nanti ketika kita tanami ulang tanaman cabai, otomatis unsur hara untuk pembuahan itu jauh lebih banyak tersedia, dan harapannya tanaman cabai bisa jauh lebih normal ya pertumbuhannya dan lebih membaik, semacam itu. Karena ini di lahan kami sudah penanaman cabai yang ketiga kali kan kawan, dan memang ini ada penurunan dari tanaman cabai tersebut, dan permasalahannya ya ini kondisinya kerdil dan kondisinya tidak normal. Tapi memang di beberapa tempat sekitaran sini juga cabai mengalami permasalahan yang sama kan kawan, semacam itu. Yang terpenting tetap